Pansus LKPJ DPRD Kota Probolinggo tuntaskan pembahasan anggaran 2025, tekankan pelayanan publik dan efisiensi. Pembahasan apa yang mau disampaikan ya? Panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ DPRD Kota Probolinggo telah menyelesaikan rangkaian pembahasan terkait capaian kinerja dan penggunaan anggaran pemerintah Kota Probolinggo tahun anggaran 2025. Dalam rapat maraton yang digelar, anggota Pansus memberikan sorotan tajam mulai dari persoalan infrastruktur kesehatan, kebocoran pendapatan, hingga efisiensi tunjangan aparatur. Berikut adalah poin-poin pernyataan resmi dari pimpinan dan anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Probolinggo. Pertama, Muchlas Kurniawan Ketua Pansus, rekomendasi berdasarkan fakta lapangan. Ketua Pansus, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Pansus tidak hanya didasarkan pada data formal yang disajikan oleh organisasi perangkat daerah, OPD, tetapi juga akan dikomparasi dengan fakta di lapangan. KPJ-nya di tahun 2025, cuma kami selalu menekankan bahwa laporan nanti kaitan dengan rekomendasi kami dari Pansus itu tidak hanya sebatas pada waktu kita mendalami dalam ruangan ini, tetapi bisa saja kita akan mengkompar dengan ada yang di lapangan, mengkomparasi dengan situasi yang di lapangan, dan juga informasi-informasi secara akurat dari sumber-sumber stakeholder yang lain. Jadi tidak hanya sebatas ini. Kalau di sini kita klarifikasi ternyata baik, ternyata di luar tidak baik, ini kan harus kita sampaikan. Makanya saya menekankan bahwa pembahasan ini tidak hanya sebatas pada waktu mereka mengklarifikasi, tetapi bisa saja kita mengklarifikasi dari stakeholder dari institusi atau dari luar kan begitu. Baik buruknya pemerintahan dalam yang dijalankan dalam 1 tahun. Nah, dari Dinkes sendiri tadi seperti apa Pak? Kenapa? Untuk yang masalah kesehatan tadi, dari Dinas Kesehatan tadi yang pertama. Kalau Dinkes kan sebetulnya prinsipnya Dinkes tidak ada masalah, cuma ada beberapa yang mungkin yang menjadi penekanan kita, terutama baik itu dari Dinkes itu sendiri maupun dari 2 rumah sakit. 2 rumah sakit, Dinkes dan rumah sakit ini kan pelayanan, kantor pelayanan kan, seharusnya betul-betul dimaksimalkan, terutama juga kaitannya dengan masalah pelayanannya kepada masyarakat, terus kaitannya dengan masalah infrastrukturnya, infrastruktur termasuk alkas dan juga tenaga medisnya. Itu yang menjadi pertimbangan. Nah, ini kita komparasi apakah benar-benar di tahun 2025 ini sudah maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama di Dinkes dan rumah sakit itu. Oke, baik Pak. 2. Riyadlus Solihin Firdaus, Sekretaris Pansus, soroti potensi PAD dan kerugian PDAM. Sekretaris Pansus, Riyadlus Solihin Firdaus, menyoroti efektivitas titik parkir serta fungsi paralegal dan kerugian yang dialami PDAM akibat proyek kementerian. Pembahasan terakhir mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo untuk tahun 2025 kita sudah tuntaskan hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan rapat pansus. Hasilnya hari ini adalah beberapa OPD yang terkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah itu kita dalami dengan lebih serius. Kayak misalnya petugas parkir, juru parkir yang ada di Kota Probolinggo yang tersebar di sekitar 107 titik di Kota Probolinggo sesuai Perda, itu ada yang efektif, ada yang tidak. Maka kita minta kepada Dishub untuk kita akan minta ke Dishub untuk memberikan data yang lebih komprehensif, yang lebih detail, mana yang efektif, mana yang tidak, agar dapat kita evaluasi. Jangan sampai jukir justru menjadi beban daerah, sementara pendapatannya sama sekali tidak signifikan. Satu. Yang kedua, kita tadi juga sempat dalami kaitannya dengan PDAM. Ada beberapa pekerjaan di akhir tahun yang dilakukan oleh Kementerian PU di Kota Probolinggo yang itu ngefek terhadap force majeure atau kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan PDAM Kota Probolinggo dirugikan dari sisi angka-angkanya. Karena ada banyak insiden
selama pekerjaan itu, yaitu terputusnya pipa-pipa jaringan PDAM yang itu kemudian total kerugiannya hampir 300 juta yang dialami oleh Pudam. Itu yang kita dalami untuk bisa kita jadikan laporan, barangkali bisa ditindaklanjuti apa itu akan kerugian itu akan disikapi seperti apa oleh pemerintah Kota Probolinggo, kita serahkan kepada eksekutif nantinya. Intinya itu. Yang kedua dari PDAM adalah adanya struktur-struktur yang dianggap kita mulwah atau mungkin istilah kita sia-sia ya. Kinerjanya tidak dapat terukur, adanya jabatan yang diisi oleh misalnya para yang istilahnya di situ ada istilah paralegal ya. Istilah paralegal, apa efektivitas kinerja paralegal ini terhadap pendapatan asli daerah atau kinerja Pudam, apakah efektif atau tidak. Adanya paralegal ini apakah mendukung terhadap kinerja itu meningkat atau justru stagnan atau bahkan menurun. Itu yang kita soroti karena memang Pudam Bayuangga tidak memiliki data yang memadai untuk bisa dilaporkan ke kami apakah jabatan itu pada saat diisi efektif atau tidak, itu tidak ada datanya. Itu begitu. Ketiga, Eko Purwanto, anggota Pansus, kritik pemotongan TPP ASN dan pelayanan perizinan. Eko Purwanto memberikan perhatian serius pada rencana pengurangan tambahan penghasilan pegawai, TPP, ASN, dan kualitas pelayanan publik tanpa PAD. Kali ini LKPJ DPRD Kota Probolinggo membentuk pansus ya, dengan harapan kami itu lebih detail kembali, katanya dengan lampu pertanggungjawaban. Ada beberapa catatan dan juga ada beberapa yang menjadi evaluasi terkait masalah capaian dan sebagainya, terutama tadi yang saya sampaikan katanya dengan pengurangan dari TPP teman-teman ASN ya, yang mana sejumlah 11 miliar kemarin itu yang disampaikan Bapak Sekda hasil dari pengurangan TPP tahun 2025, 3% dari itu. Nah tahun 2026 ini ada 7% yang mau dikurangi. Harapan kami itu benar-benar bisa gunakan secara maksimal, apalagi dengan efisiensi ini teman-teman TPP, teman-teman ASN ini benar-benar terbebani dengan pengurangan TPP-nya. Gitu ya. Gitu ya. Sesuai dengan arahan atau putusan dengan atau yang ada, efisiensi benar-benar digunakan untuk yang urgensi untuk kegiatannya, jangan digunakan untuk yang seremonial kegiatannya. Sekiranya kegiatan, program kegiatan itu harus berdampak dengan masyarakat, harapan kami guys. Langsung bersentuhan gitu Pak Eko ya. Masyarakat ya. Tadi ada juga menanyakan tentang peningkatan dari perizinan. Iya. Yang bertanyakan, kira-kira apa ya? Iya, terkait dengan UKK nanti ya. Karena UKK kita itu kan tidak ada PAD di sana, akan tetapi ada beberapa juga anggaran yang terserap di sana. Harapan kami pelayanan harus benar-benar dimaksimalkan ya, karena kita membutuhkan pelayanan, tidak membutuhkan PAD, maka pelayanan yang kami anggap pada tahun 2025 ini kurang maksimal di sana. Kurang maksimal. Capaian pelayanan dari perizinan sendiri untuk UKK-nya, ya. Migrasinya ya, untuk pelayanan untuk yang di DPPTSP ada beberapa target PAD tadi sudah terpenuhi dan selama ini tidak ada catatan untuk DPPTSP. Robi Trianto, anggota Pansus, infrastruktur RSUD Ar-Rozi harus lebih representatif. Robi Trianto menyoroti minimnya fasilitas penunjang seperti penerangan dan media informasi di RSUD Ar-Rozi. Ada perhatian khusus untuk rumah sakit, penerangannya. Masa rumah sakit segede itu kayak kuburan gitu ya penerangannya. Tadi sudah ditanggapi Pak Sekda terkait dengan Videotron. Ini merupakan ikon rumah sakit Ar-Rozi. Kalau ada Videotronnya sudah kelihatan dari jauh. Oh itu rumah sakit. Kalau sekarang ya, orang mau lihat gedung apa itu harus pelan dulu. Ini pelan besar Pak ya? Ya, Videotron paling enggak orang lewat dari arah barat ke timur, timur ke barat, oh Ar-Rozi rumah sakit. Karena kan enggak kelihatan kalau itu apa ya gitu. Fasilitas Pak, mungkin harusnya dilengkapi seperti apa itu Ar-Rozi itu Pak? Oh tadi sudah insya Allah
alat kesehatan dari pusat ini mau digelontorkan ke rumah sakit dinas kesehatan 23 miliar, tapi berupa alat, bukan uang. Langsung berupa alat Pak ya? Berupa alat. Kira-kira diprioritaskan apa enggak itu yang harus itu Pak? Karena ada beberapa rumah sakit di Kota Probolinggo ini. Ya pastilah, ROC ini merupakan penunjang, apalagi kalau memang kebutuhan dasar kesehatan masyarakat memang sangat gayung bersambut dengan kedua rumah sakit. Harus kita pantau apa yang menjadi kekurangannya. Insya Allah nanti kita Komisi 3 akan mengadakan raker dengan rumah sakit apa yang menjadi kebutuhannya. Baik Pak. Sedangkan Masda Putri Amelia anggota Pansus, angka capaian harus sebanding dengan keluhan warga. Masda Putri Amelia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak bisa hanya dilihat dari tingginya persentase realisasi anggaran. Saya mengapresiasi terhadap kinerja pemerintah di tahun 2025, kalaupun memang masih ada beberapa catatan yang memang kita harus bersama-sama perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Yang mana LKPJ ini kan momen kita bersama untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Bagaimana capaian dari target, bagaimana ketepatan dari perencanaan kemudian sampai dengan realisasi. Jangan sampai hanya sekedar menganggarkan saja, tapi dari segi outputnya tidak ada. Gitu. Jadi kita melihat apa sih yang menjadi program utama, program prioritas dari pemerintah ini, kemudian bagaimana realisasinya. Nah, dan hasil dari evaluasi 2025 ini nanti jadi pijakan untuk tahun berjalannya itu di 2026 ini. Kemudian juga tahun-tahun selanjutnya. Jangan sampai evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya itu masih terjadi lagi di tahun-tahun selanjutnya. Begitu saja. Jadi memang kan terkait dengan indikator keberhasilan pemerintah daerah itu tidak hanya dilihat dari angka saja, bagaimana besaran realisasinya, misalnya 90-100% tidak, tapi bagaimana pemerintah daerah bisa menjawab keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah maksimal begitu. Jadi kalaupun memang angka tersebut capaian target menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pemerintah daerah, tapi kita tidak hanya berkutat seperti di situ saja. Makanya kenapa ada pansus ini, supaya kita bisa mendalami bersama-sama apa yang menjadi evaluasi, karena kita sebagai DPRD juga memberi tanggung jawab seperti itu, tanggung jawab terhadap kinerja pemerintah, memberi tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab kita bersama, harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita harus itu tadi mengevaluasi dan memperbaiki kinerja ke depan. Dan yang terakhir datang dari Elias Adityawan anggota Pansus, evaluasi indeks kinerja dan realisasi. Elias Adityawan menyampaikan bahwa pihaknya terus mendalami laporan dari berbagai dinas mengenai keterkaitan antara realisasi anggaran dengan capaian indeks kinerja. Pansus terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Hasilnya apa saja Pak Nanti? Hasilnya dari beberapa dinas yang disampaikan bahwa ada indeks kinerja yang disampaikan, realisasi, persentase, dan masalah-masalah terkait dengan realisasinya. Dengan selesainya pembahasan ini, Pansus LKPJ akan segera menyusun rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah Kota Probolinggo sebagai pedoman perbaikan kinerja pada tahun berjalan.